Om Swastiastu, selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kita senantiasa selalu rahayu rahajang ya. Nah, kali ini sebelum belajar dan karena kita kembali daring nih hari ini ya anak-anak, mari kita ucapkan doa belajar seperti yang kita lakukan dulu pada saat daring ya nak ya. Mari. Om Pawakana Saraswati Wajibir Wajiniwati Yatsnamwastu Dihawasu. Semoga dengan mengucapkan doa belajar tadi, pikiran kita terarah dan terinspirasi ya nak ya. Oke, kita akan lanjut pada materi selanjutnya yaitu Samkhya Darsana dan juga Yoga Darsana. Nah, silakan sekarang dibuka buku paketnya atau dibuka buku LKS-nya. Coba kita lihat bersama-sama di sana dan kita sama-sama belajar ya nak ya. Oke, kita awali dulu dari Samkhya Darsana. Nah, kemarin kita sudah mempelajari tentang Nyaya dan Vaisesika yang berpasangan dan satu pasang itu. Sekarang kita lanjut ke pasangan yang kedua yaitu Samkhya dan Yoga. Nah, Samkhya itu terdiri dari dua kata, yaitu sam yang artinya bersama-sama dan kya itu artinya bilangan. Jadi Samkhya itu berarti susunan yang berukuran bilangan. Nah, dalam hal ini maksudnya ya seperti apa ya susunan yang berukuran bilangan ini? Nah, Samkhya ini berarti pengetahuan yang sempurna di mana di dalam filsafat ini terdapat 25 konsep tatwa. Makanya dia bilang bahwa Samkhya itu susunan yang berukuran bilangan. Karena konsepnya yang terstruktur dan selain itu pula sifatnya yang pluralistas atau pluralistis di mana dia menganut 25 konsep tatwa yang berbeda dari filsafat-filsafat lainnya. Oke, sifat ajarannya seperti apa? Ada dualitas, pluralitas, dan realitas. Oke, kita cekidot masuk ke PPT selanjutnya. Nah, pendirinya ini siapa? Pendiri dari filsafat ini, datangnya filsafat ini dari mana? Dari pemikiran Resi Kapila Muni. Nah, Resi Kapila Muni ini sering disebut sebagai putra Brahma. Dan beliau ini hadir filsafatnya ya sekitar tahun 7 sampai 6 sebelum Masehi. Oke, pada tahun 7 sampai 6 sebelum Masehi. Agak-agak sama dengan Nyaya Darsana ya nak ya. Wow. Nah, kita lanjut nih. Kemarin di dalam Nyaya Darsana kan kita belajar mengenai catur pramana. Ada 4 metode untuk mengamati kebenaran, untuk mengamati pengetahuan yang benar gitu. Di antaranya ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Ya, ada Pratyaksa, ada Anumana, ada Upamana, dan juga ada Sabda Pramana. Nah, kemudian bagaimana dengan si Samkhya ini? Apakah dia juga memiliki 4 metode? Nah, ternyata di dalam Samkhya di sini ada 3 sistem. Ada 3 cara membuktikan pengetahuan yang benar itu. Di antaranya yang pertama adalah Pratyaksa Pramana. Nah, Pratyaksa Pramana ini artinya pengamatan yang bersifat langsung dan deskriptif. Kemudian yang kedua, Anumana Pramana. Nah, Anumana Pramana ini adalah metode penyimpulan berdasarkan pengamatan langsung yang dilakukan. Yang ketiga adalah Aptawakya, yaitu penegasan dengan klarifikasi berdasarkan dengan resi atau mendapatkan wahyu dari Weda atau diklarifikasi berdasarkan apa yang sudah ada di dalam Weda. Nah, di sini 3 sistem pembuktian ini agak mirip dengan filsafat Nyaya Darsana. Namun di sini ada satu hal yang tidak isi di dalam 3 sistem pembuktian itu, yaitu apa? Ada yang bisa menebak? Ya, benar sekali, Upamana Pramana. Di sini tidak ada metode perbandingan ya, hanya pengamatan langsung atau pratyaksa, penyimpulan, dan juga penegasan atau mengklarifikasi terhadap orang suci dan juga terhadap ayat-ayat suci. Gitu nak ya. Oke, kita lanjut. Berikutnya adalah konsep terbentuknya alam semesta. Nah, di sini bisa dilihat bagannya ya di dalam PPT ini.
Jadi sebelumnya kita sempat belajar di Nyaya Darsana dan juga Waisesika bagaimana sih terbentuknya alam semesta yang terdiri dari banyak atom kalau di Nyaya. Kemudian dikhususkan lagi di dalam Waisesika seperti apa yang Ibu jelaskan pada waktu di kelas ya, pada waktu di sekolah. Nah itu, sekarang bagaimana dengan si Samkhya Darsana ini, bagaimana dia mengurutkan dan menstruktur keberadaan dari terbentuknya alam semesta ini. Nah, seperti yang PPT yang Ibu jelaskan di awal, itu ada sifat ajarannya adalah dualitas. Dualitas dalam hal ini ada mengandung sisi konsep yang terdiri dari dua, yaitu purusa dan juga prakriti. Maka sifat ajarannya itu disebut dengan dualitas ya anak-anakku. Nah, purusa ini adalah unsur yang menyebabkan, kemudian prakriti ini adalah unsur materi. Jadi ketika penyebab dan juga materi ini menjadi satu, kemudian terbentuklah mahat. Mahat ini adalah kecerdasan utama, kemudian masuk ke ahamkara, di mana ahamkara ini adalah masuk ke ego dari unsur-unsur dan zat yang ada di alam semesta itu. Kemudian dari ahamkara muncullah beberapa kondimen, di antaranya ada manas, panca budi indriya, panca karmendriya, panca tanmatra, sampai dengan kita bertemu panca mahabhuta. Nah, kemarin pada waktu Waisesika kan kita belajar mengenai catur buta. Nah, sekarang kita sudah mulai menemukan titik terang dari mana panca mahabhuta itu lahir, dan dari mana panca mahabhuta itu kita bisa istilahnya kita adaptasi sampai detik ini ya nak ya. Kita lihat sampai detik ini, kok kita bisa ada konsep panca mahabhuta, ternyata ini semua berasal dari Samkhya Darsana. Nah, kita awali dengan manas. Manas itu adalah benih utama, benih pemikiran. Selanjutnya ada panca budi indriya, kemudian panca karmendriya yang bergerak, kemudian ada panca tanmatra yang merasakan. Kemudian setelah panca tanmatra muncullah si panca mahabhuta ini. Nah, bagaimana bagian-bagiannya? Ya, silahkan anak explore sendiri, silahkan buka di Google boleh, di search di YouTube boleh, kemudian lihat di buku paketnya silahkan ya nak ya. Nah, sekarang Ibu lanjut ke yang berikutnya. Nah, yang Ibu bilang tadi, sifat ajaran yang dualitas ini yang dianut oleh Resi Kapila ini bisa lebih dideskripsikan seperti yang ada di PPT berikut ini. Jadi diibaratkan purusa itu sebagai asas roh yang banyak sekali dan yang menyebabkan kelahiran dan juga kematian. Sedangkan prakriti yang unsur yang kedua, itu semua akibat itu ditemukan padanya. Prakriti ini berkembang di bawah pengaruhnya purusa karena dia ini merupakan unsur materi. Nah, bagaikan tidak bisa terpisahkan satu sama lain dan sudah melekat seperti itu, maka purusa dan prakriti ini nggak bisa dipisahkan nak ya. Karena inilah yang menyebabkan semua ini ada di alam semesta. Nah, karena purusa dan prakriti ini dipadukanlah, maka terjadilah kita. Jika purusa dan prakriti ini dipisahkan, maka apa yang akan terjadi? Mungkin saja pralaya ya nak ya. Kemudian bagaimana kelepasan menurut Samkhya Darsana? Kelepasan itu maksudnya moksa ya di sini Bu ya. Bisa dibilang seperti itu nak ya. Oke, kita check it out di sini. Nah, kelepasan dalam hal ini di dalam filsafat ini ada dua macam. Di antaranya ada jiwan mukti, ada widaha mukti. Nah, ini penting digarisbawahi ya nak ya, karena jiwan mukti ini adalah kelepasan roh selama ia hidup dalam badan ini. Kemudian kalau widaha mukti itu adalah kelepasan roh dari badan kasar dan juga badan halus. Nah, maksudnya seperti apa? Jadi jiwan mukti itu adalah kelepasan yang didapat selama ia hidup di dunia ini. Jadi ia merasa bahagia, ia merasa tidak terikat dengan keadaan dunia ini. Kemudian kalau misalnya kita lihat dari konsep kita yang kita ketahui kan moksartam jagadita yaca iti dharma.
kebahagiaan lahir batin selama ada di dunia. Nah, ini sebenarnya mirip-mirip dengan si Jiwan Mukti ini. Kemudian kalau Wideha Mukti, ini adalah kelepasan roh dari badan kasar dan badan halus. Nah, yang manakah badan kasar dan yang manakah badan halus? Anak-anak masih ingat dengan konsep Trisarira? Ya, Trisarira ada stula, sukma, dan antahkarana kan. Nah, stula sarira itu adalah badan kasarnya, sementara sukma itu adalah badan halusnya. Jadi ketika roh ini lepas dari badan kasar dan badan halus, maka terjadilah kelepasan itu, di mana ia menyatu dengan Sang Brahman yang disebut dengan Wideha Mukti. Nah, bagaimana cara untuk mencapai keadaan itu? Maka ia harus memilih jalan WK. Jadi kita itu harus memilih jalan WK. WK itu apa? Kita bisa memilih mana yang baik, mana yang buruk, dan kita harus bijaksana di dalam memahami sesuatu, memahami problema. Maka setidak-tidaknya kita bisa mencapai si Jiwan Mukti. Jadi kelepasan roh selama kita hidup di badan ini. Nah, apa saja yang membuat kita itu tidak bisa terlepas dari penderitaan, kemudian dari ikatan yang ada di dunia ini, apa saja itu? Nah, kemarin di YCC Kadarsana kan sempat itu Ibu jelaskan apa saja. Di antaranya ada awidya, kemudian ada ketakutan, dan lain sebagainya. Nah, sekarang di Samkhya Darsana pun juga ada bagaimana penderitaan itu bisa mengikat seseorang atau bisa mengikat manusia itu. Di antaranya ada awidya atau kebodohan. Siapa di sini sering merasa dirinya insecure atau bodoh? Kemudian ada yang kedua, keakuan atau ego. Nah, kemudian ada serakah. Siapa di sini anak-anakku yang sering serakah? Wow. Selanjutnya ada kebencian dan juga ketakutan. Awidya, astika, raga, dwesa, dan abhiniwesa. Nah, ikatan inilah yang membuat kita itu tidak bisa terlepas dari penderitaan. Kemudian itu juga yang membuat kita tidak akan pernah bahagia. Nah, begitu katanya Resi Kapila ya. Nah, selanjutnya bagaimana nasihat beliau? Beliau bilang seperti ini, hidup di dunia ini adalah campuran susah dan senang. Roh yang menjadi saksi perubahan mental dan badan, yaitu kekal abadi. Jadi maksudnya seperti apa quotes ini? Nah, kita kan hidup di dunia ini kan tidak bisa kita terlepas dari apa yang sudah dikehendaki oleh Tuhan. Dan di luar diri kita kan kita nggak bisa ngontrol ya nak ya. Kita bisa aja kena sesuatu di luaran sana, kena masalah, kena problem yang di luar diri kita, dan itu bukan kita yang mengatur dan itu bukan kehendak kita. Maka di hidup ini ada campuran antara penderitaan dan juga kesenangan itu. Nah, bagaimana itu semua terjadi? Ya karena kita tidak bisa terlepas dari ikatan itu. Ya, ikatan yang sudah Ibu berikan tadi. Selain itu, apa yang sudah ada di dalam diri kita? Salah satunya adalah roh. Itu akan menjadi saksi. Inilah yang akan menjadi saksi perubahan atas mental kita. Misalnya mental kita lagi down nih sekarang, lagi up, lagi down. Nah, roh ini yang akan menjadi saksi. Kemudian roh ini juga yang akan menjadi saksi apa yang terjadi pada badan kita. Nah, kemudian Resi Kapila menyatakan bahwa apa yang kekal abadi, kalau memang roh yang menjadi saksi perubahan itu. Apa yang kekal abadi? Ya roh itu sendiri. Jadi antara susah dan senang itu tidak kekal abadi nak ya. Kemudian badan kasar dan badan halus itu tidak kekal dan abadi. Maka yang kekal dan abadi itu siapa? Roh itu sendiri. Ketika kita mengetahui dan memahami si roh itu, maka kita tidak akan bisa diikat oleh ikatan-ikatan seperti kebodohan, keakuan, kemudian ketakutan, kebencian, sampai dengan keserakahan itu. Nah, kemudian Resi Kapila juga menyatakan ada 3 macam sakit di dunia ini. Ada adiatmika, yaitu sakit yang disebabkan oleh perasaan dan latihan fisik. Contohnya misalnya baper.
Baper ya, baper misalnya kita lagi disinggung temen nih, kemudian salah paham atau bagaimana, atau sempat terjadi sakit terhadap perasaan ini atau sakit hati. Nah, itu termasuk dengan adiatmika, gitu ya. Nah, kemudian adidaiwika. Nah, ini merupakan sakit karena gangguan gaib. Nah, contohnya seperti apa ya? Sakit karena gangguan gaib ini? Ya, contohnya misalkan kena santet. Wah, kena santet nih, kena pelet. Itu merupakan sakit karena gangguan gaib ya, itu contohnya. Nah, kemudian adibautika. Nah, adibautika ini adalah sakit yang disebabkan karena di luar tubuh. Contohnya misalnya karena di luar tubuh itu misalnya kecelakaan gitu ya, atau mungkin karena bencana alam. Nah, itu merupakan sakit yang disebabkan di luar tubuh manusia itu. Nah, itu 3 macam sakit. Semoga kita bisa menghadapi sakit-sakit ini ya, dan kita menyadari diri kita siapa dengan mental wiweka, dengan memahami mana sih yang baik, mana sih yang buruk, dan bijaksana memaknai kehidupan ini, maka kehidupan kita niscaya setidak-tidaknya jiwan mukti ya. Kita mencapai si jiwan mukti itu. Lepas dan kelepasan itu kita alami selama ada di dunia ini. Nah, begitu tadi Samkhya Darsana, kita lanjut ke pasangan Samkhya yaitu Yoga Darsana. Baik, kita masuk ke Yoga Darsana. Nah, siapa di sini anak-anakku sudah mengenal kata yoga? Mungkin di pikiran anak-anak kalau yoga itu tarik nafas, tahan, kemudian hembuskan, relax, tenang, kemudian melakukan latihan fisik, reksa asana, mengikuti sikap pohon, dan kadang dilakoni oleh para ibu-ibu PKK atau mungkin diri anak sendiri ketika menonton YouTube gitu ya. Nah, yoga ini sebenarnya datangnya dari mana? Ya, benar sekali, dari si Yoga Darsana ini, dari filsafat yoga ini. Yoga berasal dari kata yuds yang artinya menghubungkan. Dalam hal ini, yoga itu akan menghubungkan antara sang Atma dengan Parama Atma. Siapa itu Parama Atma? Sang Brahman, ya. Dan sifat ajaran dari Yoga Darsana ini apakah mirip dengan Samkhya? Ya, tentunya mirip ya nak ya, karena Yoga Darsana ini filsafatnya adalah pasangan dari si Samkhya Darsana. Dan biasanya para ilmuwan, kemudian para ahli kita, biasanya kalau menyebutkan Yoga Darsana, biasanya Samkhya dan Yoga, Samkhya Yoga Darsana. Baik, di sini siapakah pendiri dari filsafat ini? Ya, beliau adalah Resi Patanjali. Termasuk yang anak lihat di YouTube, termasuk yang anak lihat di Banjar-Banjar, misalkan yoga-yoga itu, ya, itu semua didirikan filsafatnya, termasuk gerakannya. Si beliau ini siapa? Resi Patanjali. Nah, Resi Patanjali ini menyusun Yoga Sutra Patanjali, di mana Yoga Sutra Patanjali ini terdiri dari 4 bab. Di antaranya ada Samadhapada, itu sifat dan tujuan semedi, Sadhana, pencapaian daripada tujuan semedi, Wibhuti, itu sidi dalam pencapaian yoga, dan Kaivalya, itu artinya sifat dari pembebasan tersebut. Jadi, Resi Patanjali itu mengkategorikan ada 4 bab ya, yang dikategorikan sebagai kitabnya dari filsafat ini yang disebut dengan Yoga Sutra itu, yang Samadhapada, Sadhanapada, Wibhutipada, dan juga Kaivalyapada ini. Nah, di sini agaknya sama dengan Samkhya Darsana, di mana ada 5 penderitaan manusia atau yang disebut dengan pancaklesa. Nah, apa saja pancaklesa ini? Ada avidya atau kebodohan, ada asmita atau keakuan, ada raga itu keterikatan, ada dwesa itu kebencian, dan abhiniwesa itu ketakutan. Jadi, 5 penderitaan ini tentunya yang akan membuat manusia itu akan terus terikat dengan kebodohan, akan terus terikat dengan penderitaan itu. Ketakutan, kebencian, keterikatan, gaya hedonisme gitu misalnya, kemudian keegoan, termasuk juga di sini adalah kebodohan. Nah, selain itu juga Resi Patanjali juga mengkategorikan 5 tingkatan mental ya, supaya manusia ini tahu bahwa ada 5 kategori pikiran yang biasa dilakoni oleh seorang manusia. Di antaranya adalah pikiran yang tidak diam-diam atau kesipta,
Kemudian ada pikiran yang lamban dan malas atau yang disebut dengan mudah, Wikesipta pikiran yang kacau, Ekagra pikiran yang terpusat, Niruda pikiran yang terkendali. Ada 5 macam pikiran dan ada 5 tingkatan mental seperti anak tangga ya nak ya. Jadi pikiran yang nggak diam-diam itu seperti apa? Meloncat sana-sini seperti kera. Misalkan contoh nih, sekarang misalkan anak mendengarkan audio ibu. Sembari anak mau mikirkan, entar saya nyapu ya, entar saya nyuci piring gitu. Jadi pikiran itu nggak bisa diam-diam atau yang disebut dengan kesipta karena loncat sana-sini gitu. Nah kemudian bagaimana dengan pikiran yang lamban dan malas? Aduh, hari ini saya mageran, terus nggak mau berangkat dari tempat tidur gitu kan, nggak mau bangun di pagi hari, atau mungkin malas mengerjakan sesuatu, malas mengerjakan tugas, merasa tugas itu memperlambat diri. Nah itu disebut dengan pikiran muda ya nak ya. Nah kemudian bagaimana dengan pikiran yang kacau? Pikiran yang kacau ini contohnya misalnya ketika anak sedang merasa galau, sedang merasa ada banyak masalah, terus belum ngerjain ini, belum ngerjain itu, serasa bingung sendiri. Nah, itu disebut dengan Wikesipta. Kemudian bagaimana pikiran yang terpusat? Contohnya misalkan anak terkonsentrasi dengan audio ini, kemudian anak benar-benar belajar dan terkonsentrasi satu pikiran saja pada pembelajaran hari ini, itu disebut dengan ekagra. Nah kemudian kalau niruda atau pikiran yang terkendali, nah ketika ada banyak problema, ketika ada banyak masalah, ketika ada banyak kegiatan, tapi anak bisa mengendalikan itu semua dan melihat bahwa itu semua adalah aktivitas yang harusnya anak lakukan dan sebagai swadharma anak, maka pikiran yang sifatnya mengendalikan itulah yang disebut dengan niruda. Nah, Tuhan menurut Yoga Darsana ini dikatakan sebagai purusa istimewa. Seperti yang diadaptasi dari Samkhya Darsana, seperti yang dijelaskan di dalam Samkhya Darsana kan tadi Ibu jelaskan mengenai purusa. Nah, yoga begitu juga dijelaskan bahwa Tuhan itu dikatakan sebagai purusa istimewa atau parama atma. Maka dalam hal ini, atma ya, Ibu bilang atma atau roh yang ada di dalam diri kita atau yang berada di dalam makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya itulah yang seharusnya menuju Tuhan, yang satu dan tunggal itu. Dimana setiap ketika sebelum memulai yoga, kemudian memulai latihan fisik, misalkan yoga asana, atau apapun itu yang sifatnya adalah yoga, maka selalu akan diawali dengan menggunakan suku kata om, ang, ung, mang, yang menjadi aum, yaitu ketika dipadu padankan menjadi om itu. Ya, anak-anak kan sudah tahu bahwa om itu adalah aksara suci dari Ida Sang Hyang Widi Wasa. Nah, bagaimana cara untuk mencapai beliau dan bagaimana caranya untuk melepas penderitaan dari pancaklesa, kemudian meningkatkan tingkatan mental kita supaya berada pada niruda? Caranya adalah dengan Astanga Yoga atau 8 tahapan menghubungkan diri. Nah, apa saja itu? Yaitu yama dengan melakukan larangan. Di sana ada pancanyama atau dasayama. Kemudian ada niyama, itu dengan melakukan kedisiplinan, ketaatan. Atau di sana juga ada konsep pancanyama. Nanti bisa dieksplor ya nak ya di Google. Jadi Ibu di sini mengutarakan yang umum-umumnya saja. Kemudian ada asana, itu adalah sikap badan. Kemudian ada pranayama, pengendalian nafas, dan pratihara, itu penarikan indria. Dharana, itu konsentrasi. Dhyana, itu meditasi. Dan samadhi adalah keadaan suprasadar. Nah, ketika telah mencapai samadhi, apa yang akan terjadi dengan tubuh kita, Ibu? Bisa saja kita bisa menghubungkan diri dengan Sang Brahman, dengan Sang Pencipta. Jadi tidak akan lagi terikat dengan kebencian, ketakutan, penderitaan itu, dan apapun yang terjadi di dunia ini gitu. Ketika kita berada pada keadaan suprasadar itu. Nah, bagi anak-anak Ibu yang ingin mempraktekkan filsafat yoga ini agar kita senantiasa sehat batin, sehat secara lahiriah, dan sehat
di masa pandemi ini ya, mudah-mudahan itu ya. Caranya dengan melakukan asana, kemudian pranayama, termasuk di dalamnya ada dharana dan dhyana. Bisa dicek di YouTube Ibu yang channel sebelah, yaitu Putu Sinta, dan bisa dicek juga di channel YouTube Kementerian Agama. Jadi Ibu akan isikan linknya pada link di bawah ini ya. Bisa saja praktek, dan sembari praktek, sembari memahami ajaran agama, wah luar biasa jadinya manfaat kita belajar daripada darsana ini. Nah itu tadi, kemudian tugas Ibu sudah include-kan atau Ibu sudah isikan pada Google Classroom, jadi mohon Kemudian untuk hari ini cukup itu saja, dan semoga kita baik-baik saja, semoga kita selalu sehat, dan kita akhiri dengan salam damai para mesanti. Om Santi 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 Om.